Cuman 3 bahan: tanah, kue kambing, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Teman-teman, hari ini saya akan memperlihatkan atau menjawab semua pertanyaan teman-teman. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk awal mula menanam anggur. Jadi ini yang biasa White Garden sediakan. Mungkin terlihat banyak, tapi sebenarnya mudah didapatkan. Nah, ini sebelum kita membahas masalah pupuk, nah di sini ada bibit. Jadi beberapa teman-teman suka bertanya sama saya, apa aja sih yang harus dilakukan di saat bibit baru sampai dari pengiriman. Nah, ini pertama kita buka. Ya, kita buka. Nah, ya. Nah, pertama kita buka dan wrappingnya kita buka. Wrappingnya dibuka. Ya. Dan setelah dibuka, kita cek kadar air di media tanamnya. Ya, jika di media tanamnya kering, ini kita langsung siram dan kita letakkan di area, ambil air aja, itu guys. Ya, kita letakkan di sini. Di area yang tidak langsung terkena sinar matahari, di teras rumah ataupun di suhu ruang. Nah, ini kita biarkan selama 1 hari. Jadi kalau media ini terlihat kering, kita harus siram. Nah, setelah ini kondisi tanaman fresh, itu sekitar 1 atau 2 hari, baru kita bisa langsung tanam. Kita siram. Ya, sampai air keluar. Ini kita diamkan selama 1 atau 2 hari. Ya, setelah udah terlihat fresh, baru kita bisa langsung tanam. Nah, ini kebetulan pohon sudah dalam kondisi siap tanam. Kita lanjut ke proses pemupukan. Ya, kita lanjut. Ya, pupuk yang disediakan, saya menyediakan MPK 1616. Ini pupuk utama primernya. Ini kita pergunakan 1 minggu setelah tanam. Ingat ya, 1 minggu setelah tanam. Dosisnya 1 sendok makan untuk 1 minggu sekali. Kita pergunakan 1 minggu sekali 1 sendok makan. Atau kalau mau dikocor, 1 sendok untuk 5 liter air. Yang kedua, magnesium. Nah, magnesium ini kita pergunakan 1 bulan sekali. Ya, ini juga ditabur, nggak masalah. Ditabur 1 sendok makan untuk 1 bulan sekali. Nah, ini fungsinya untuk membantu nitrogen pembentukan klorofil. Jadi kalau misalnya tanaman kita daunnya kuning, itu biasanya kekurangan magnesium. Ya, walaupun sumber dari klorofil itu bukan di magnesium, bukan. Tapi ini membantu untuk pembentukan klorofil. Ini kalsium. Kalsium juga 1 bulan sekali. 1 sendok makan untuk 5 liter air, kita kocor aja 1 bulan sekali. Ini fungsinya untuk memberikan daya tahan pada tanaman dari serangan hama, terus penguatan batang juga. Jadi kalau diistilahkan, kalsium ini sama seperti semen di saat kita membangun rumah.
Dia tidak perlu banyak, tapi bikin kokoh. Ya, ini. Nah, terus, nah saya ulangi lagi. Magnesium pupuk sekunder. Jadi perlunya tidak terlalu banyak, tapi tidak sedikit. Kalsium sama sekunder, perlunya tidak terlalu banyak tapi tidak sedikit. Nah, mikronya saya menggunakan WG Bakter. Ini selain untuk pembeda tanah, tapi ini kandungan mikro, unsur hara mikronya banyak, komplit. Ini saya pergunakan di saat media tanam, peracikan media tanam, dan saya kocor atau saya spray 1 bulan sekali. Dosisnya 1 tutup botol untuk 1 liter air kalau di spray. Tapi kalau dikocor kalau untuk menggunakan 5 liter air berarti cukup 3 tutup botol aja. Ini POC. Ini POC ini saya pergunakan seminggu sekali. Ini juga kandungan unsur hara mikronya komplit, sekundernya juga ada, dan primernya juga ada. Tapi kandungannya nggak sebanyak pupuk kimia ini. Nah, tapi ini juga mikrobanya membantu untuk proses penguraian. Dan ini dispray 1 tutup botol untuk 1 liter air. Dan ini juga bisa membantu untuk menanggulangan hama juga. Intinya ini fungsinya banyak lah. Nah, ini organik. Ini pupuk organik cair yang White Garden bikin. Nah, ini PSB. Nah, PSB ini fungsinya untuk membantu proses fotosintesis. Dan ini juga bisa menyimpan pigmen warna dari sinar matahari. Dan ini juga kalau dikocor juga membantu akar atau mengikat nitrogen juga. Dan ini juga anti hama juga. Jadi kalau kena trip ringan sih bisa disemprot dengan ini. Ini seminggu sekali. Kita spray di saat matahari pagi terlihat sekitar jam 7. Kalau udah terlihat terik, kita semprot. Jangan semprot di malam hari, karena ini prosesnya dibantu oleh sinar matahari. Dan jam 12 siang ini juga tetap melakukan fotosintesis, karena dia juga mengurangi panasnya sinar matahari. Nah, untuk pupuk, nah yang terakhir ini asam humat, tapi kita pergunakan di saat 1 bulan sekali juga nggak ada masalah. Ini juga fungsinya untuk membantu mengurangi residu dari pupuk kimia. Ini takarannya 1 saset untuk 50 liter air. Jadi kalau kita pakainya cuma 20 liter air, kita cukup pakai di 1/4-nya, dan itu 1 pot kita pakai 2 gayung aja. Ya, untuk pupuk cukup. Nah, ini kita akan membahas masalah pestisida. Jadi pestisida ini untuk penanggulangan hama. Jadi White Garden cuman pakai Marsal. Marsal ini lihat, insektisida dan akarisida. Insektisida dan akarisida. Ya, insektisida untuk serangga, terus akarisida ini untuk seperti tungau, trip, ya hewan-hewan bersel satu lah. Menurut saya sih ini efektif untuk serangan trip. Dan ini abasel, insek juga, untuk serangga, ulat, dan yang lainnya. Nah, ini dosisnya saya pakai selalu dosis ringan, 3 tetes untuk 1 liter air. Nah, untuk insek ini saya pakai 2 merek ini, Marsal dan Abasel.
Dan ini sih udah cukup, kita nggak perlu pakai macam-macam lagi, karena dengan Marsal ini juga udah kita bisa antisipasi semua hama yang ada di tanaman kita. Untuk fungisida, untuk jamur saya pakai Amistartop. Nah, Amistartop ini selain mencegah, dia juga merontokkan atau mengeliminasi jamur-jamur yang sudah ada pada daun, yang sudah terkena. Ini membantu banget. Tapi juga di saat pencegahan juga bisa kita pergunakan. Jadi walaupun belum terserang, kita sudah harus rutin pakai fungisida ini. Nah, yang terakhir kita akan media tanam apa aja yang akan dipergunakan oleh White Garden. Ini cuma 3 bahan utama. Yang pertama, di sini ada tanah. Ya, tanah ini untuk fungsinya bukan pupuk. Ingat, tanah ini bukan nutrisi. Tanah ini adalah fungsinya untuk membantu membantu akar biar berdiri tegap lah. Terus ini sekam bakar. Sekam bakar ini untuk menggemburkan tanah. Jadi bisa pakai pasir juga nggak ada masalah, pakai apapun. Tapi kalau saya cuma pakai sekam bakar, karena di sini juga biar pH tanah juga netral, kandungan silikanya, karbonnya juga ada, dibutuhkan untuk tanaman, dan masih banyak lagi. Dan ini organik. Saya pakai kue kambing, pupuk kandangnya untuk pemupukan di awal. Nah, cuma 3 bahan: tanah, kue kambing, dan sekam bakar. Batu juga untuk alas pot. Dan ini kapur pertanian, kandungan kalsium juga ada. Jadi kapur pertanian ini untuk netralin tanah juga. Furadan untuk antisipasi dari hama-hama yang ada di media tanam. Jadi saya pakai sekam bakar, tanah, kue kambing, furadan, dan kapur pertanian atau kapur dolomit. Dan yang terakhir untuk penguraiannya saya pakai WG bakteri ini, bakteri untuk mikrobanya, untuk proses penguraian di media tanam. Ya, kita lanjut untuk proses penanaman. Peracikan. Ayo. Ya, takarannya tanah. Sekam bakar dulu. Nah, tanah aja dulu. Ya. Satu. Ya, satu. Ya. Ambil saja. Bakar. Nah, di sini kenapa saya pergunakan tanah dulu? Ini fungsinya untuk mengukur kegemburan media nanti. Jadi di sini kalau misalnya sekiranya belum gembur, kita akan tambah lagi sekam bakarnya. Ya, ini Semuanya. Ya, jadi 1 bagian tanah, 1 bagian sekam bakar, setengah bagian kotoran kambing. Tapi ini juga sekam bakar bisa tambah, karena kita lihat proses kegemburannya, kita lihat bentuk atau hasil dari peracikan serat akarnya yang pertama. Kalau sekiranya kurang gembur, kita akan tambah sekam bakarnya. Kapur dolomit ini untuk menetralkan pH tanahnya. Cukup. Terakhir furadan. Ya, cukup. Nah, kalau bisa nanti kita pakai sendok ya. Yuk. Aduk ya.
Ya, kunci dari media tanam itu untuk tanaman anggur porositas. Jadi gimana air tidak tersimpan terlalu lama di media. Nah, jadi kuncinya cuman itu. Mau pakai campuran apapun nggak ada masalah. Yang penting gimana media itu porositasnya benar-benar bisa memanjakan akar anggur kita. Nah, terus jangan lupa kita pergunakan mikroorganisme untuk proses penguraian nanti. Nah, ini biasanya kalau nggak punya WG Bakter, kalian bisa pakai POC yang kalian bikin sendiri. Nih. Nah, tambahin, lihat sini. Ya, tanahnya masih mendominasi. Jadi ini juga bisa. Ini kita tambah lagi. Karena sekam bakar ini terlihat banyak, tapi sebenarnya dia ringan. Ya, sini. Nah, untuk kotoran kambing kita akan pergunakan sekitar 3 bulan sekali untuk penaburan di atas media tanam kita. Karena kotoran kambing ini pupuk organik yang kandungannya komplit dari nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, zinc, sulfur, dan mikroorganisme lainnya, unsur mikro lainnya, tapi kandungannya tidak mencukupi untuk tanaman anggur. Makanya kita harus pakai pupuk tambahan. Ya. Kurang dikit lagi. Ya, sip. Ini ya, cukup ya. Nah, ini WG Bakter. Ini ya kita pakai, ini ada sekitar 15 liter. Kita pakai cukup 6 tutup botol aja. 2 ya 4. Nah, 6. Ya. Cukup. Langsung kita proses penanaman. Ini batu wajib kita pergunakan untuk proses tabul ampot, karena ini alas untuk biar air tidak mengendap di dasar, mencegah terjadinya busuk akar. Cukup ya. Kedua nah di sini kalau bisa kita pakai trichoderma ataupun mycorrhiza untuk agen hayatinya. Tapi jika sulit didapatkan, kita tidak perlu pergunakan. Bukan, jangan dipaksakan. Yang penting tanah porositasnya terjaga, pH tanahnya netral, dan pupuk jangan sampai telat. Ya, setengah bagian sudah kita nggak langsung ya nih. Lihat gimana cara proses pembukaan polybagnya bagian bawah. Jangan dibuka dulu ya. Siram di sini. Siram dulu. Nah,
bagian tengah media sudah kita siram dengan WG Bakter. Ya, bisa dilihat medianya tidak langsung jatuh ke tanah atau ke bagian bawah. Berarti ini porositasnya masih belum. Berarti kita tambah. Jangan dipaksakan. Jadi setelah kita siram, ya. Ya, cukup. Pulin dulu aja. Tambah lagi. Buka dulu. Buka dulu. Tahan. Ya, siram. Nah, ini Pak. Siram lagi ya. Ya, siram lagi. Ya, lihat. Ya, siram lagi. Nah, di awal kita harus siram jenuh. Cukup. Terakhir kita gunakan ajir. Jadi di sini kalau ingin cepat pertumbuhan ya, jangan pernah membiarkan pucuk menjuntai ke bawah tanpa ada rambatan.
Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, tani anggur.